Bab 505. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Private. Nautilus tertegun dan bertanya lagi. Kamu seorang tentara. Seorang prajurit yang menyebut dirinya Ars. Matanya adalah satu-satunya hal yang bisa dilihat melalui helm yang dalam, dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak. Benar sekali. Aku salah dengar. Petik 1. Aku prajurit pribadi, bukan tentara. Kamu orang gila, membuat permainan kata-kata. Tidak masalah apa yang ia sebut dirinya. Fakta jika dia mengatakan dia adalah seorang prajurit, adalah masalahnya. Seorang prajurit cukup kuat untuk memblokir pedang Red Knight peringkat ke-9. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi, dalam 41 tahun hidupnya. Kamu menipuku. Aku tahu, jika kamu adalah orang yang menghentikan pedangku, 2 kali sebelumnya. Ungkapkan identitasmu yang sebenarnya. Itulah kesopanan. Nautilus melemparkan belati, saat dia berteriak. Belati beracun yang membuat Lawel lumpuh untuk sementara waktu. Ars Private menggambar lingkaran dengan tombaknya, dan memblokirnya. Tidak, Asmopel mendecakkan lidahnya. Kamu berbicara tentang kesopanan. Sungguh tak tahu malu. Mata Asmopel yang tajam dapat mengetahui, jika pria berjubah ini adalah seorang knight. Dia adalah seorang knight yang mempelajari ilmu pedang dari Kekaisaran Sahara. Di masa lalu, tidak terbayangkan jika Red Knight akan menggunakan senjata lempar yang tersembunyi. Ini tidak konsisten dengan tindakan terhormat. Red Knight menjadi rusak. Asmopel tersenyum pahit dan berduka. Memang, Red Knight berbeda dari sebelumnya. Semua Knight telah dijebak oleh permaisuri Mari, dan sudah mati atau tersebar. Red Knight saat ini hanya memiliki nama yang sama. Kalau tidak, itu adalah organisasi yang sama sekali baru, dengan kecenderungan yang berbeda. Mari. Wanita sialan yang membunuh semua keluarga dan teman mereka. Pada hari Grid melahap Kekaisaran Sahara, aku pasti akan mengambil kembali semuanya. Heok. Asmopel menggelengkan kepalanya, ketika dia jatuh ke dalam pikirannya. Sekarang, aku Ars Private. Seorang prajurit pribadi tidak perlu memikirkan permaisuri kekaisaran. Kebanyakan prajurit biasa di dunia, bahkan tidak tahu wajah atau nama permaisuri. Asmopel mengambil napas dalam-dalam dan menempel pada perannya saat ini, ketika Nautilus terbang ke arahnya. Berani berpikir di depanku. Shuok. Shuok. Pedang Nautilus bertujuan untuk 2 titik. Ujung pisau Y hanya ditujukan untuk titik-titik lemah seperti jantung, tenggorokan, dan mata. Butir-butir pasir yang naik, terbelah 2 setiap kali. Keterampilan hebat. Regas, Pon, dan Faker merasa kagum. Level NPC bernama diperkirakan setidaknya 400. Kekuatan kelas kemajuan keempat luar biasa bagi anggota Overgearet, yang masih hanya di kemajuan ketiga. Tapi, anggota Overgearet dikejutkan oleh tentara, bukan pria berjubah. Mengapa seorang prajurit begitu kuat? Mengapa prajurit itu tampak lebih baik daripada pria berjubah? Regas, Pon, dan Faker terdiam, ketika mereka mendengar panggilan Lawel. Berapa lama kamu akan berdiri di sana dengan kosong? Pergilah, bantu anggota guild menghancurkan pasukan Borneo. Ya. Kehadiran yang paling mengancam di medan perang, pria berjubah itu, diamankan oleh seorang prajurit. Dengan demikian, mereka dapat merasa yakin, dan melakukan peran mereka dengan baik. Lalu siapa itu Private? Ars. Jadi, siapa Ars? Aku tidak tahu. Di mana Grid mengambil NPC bernama lain. Bagaimanapun juga, Grid itu hebat. 3 pria yang salah paham itu berpisah. Di sisi lain, pertempuran antara Nautilus dan Asmopel menjadi lebih intens. Cayeng. Pedang Nautilus bergerak dengan kecepatan cepat, sementara Asmopel fokus untuk bertahan, dengan tombaknya yang memiliki jangkauan luas. Kedua orang itu terlihat imbang. Inilah sebabnya, Nautilus merasa marah. Apa identitasmu? Bagaimana seseorang sepertimu bersembunyi di kerajaan kecil? Ars Private Raiden. Berhentilah mengulangi omong kosong yang sama. Kamu terlalu kuat untuk menjadi seorang prajurit. Ungkapkan identitasmu yang sebenarnya. Tidak, prajurit manapun bisa sekuat diriku, jika mereka belajar tombak Raiden. Tombak Raiden. Itu adalah sesuatu yang Asmopel buat, setelah bertukar pikiran dengan Piaro. Semua prajurit Raiden mempelajari teknik-teknik ini, yang mengumpulkan manfaat, gaya tombak kekaisaran, yang diturunkan hanya kepada segelintir knight, yang diakui oleh Istana Kekaisaran Sahara. Namun, tingkat kesulitannya tinggi dan belum ada seorang prajurit pun yang mempelajarinya ke tingkat yang baik. Tentu saja, Asmopel memiliki pemahaman yang lengkap tentang hal itu. Raiden Spearsmanship 2N Style. Dragon Style. Piping. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Asmopel mengayunkan tombak dan gelombang energi mengguncang Nautilus. Nautilus kehilangan keseimbangan dan nyaris tidak bertahan melawan serangan Asmopel. Lalu, matanya melebar. Itu karena tombak Asmopels, yang bersentuhan dengan pedangnya, melengkung dan menusuk lehernya. Ini buruk. Uok. Keok. Darah muncul, saat Nautilus ditusuk ringan. Sementara itu, dia meramalkan gerakan Asmopel dan melakukan serangan balik. Namun, Asmopel berhasil menghindarinya. Kamu selamanya menari di telapak tanganku.
Jika orang yang lewat ditangkap dan ditanya tentang Knight terkuat di benua itu, mereka semua akan mengatakan Red Knight. Dan di antara Red Knight, Nautilus adalah yang terkuat ke-9. Nautilus yakin, jika hanya ada sekitar 30 orang yang lebih kuat darinya di benua itu. Namun, dia dikuasai oleh seorang prajurit Raiden. Itu juga prajurit pribadi. Bagaimana? Kenapa orang sepertimu? Petik 2. Itu serius. Dia tidak bisa memiliki stigma, Knight nomor tunggal yang dikalahkan oleh seorang prajurit. Itu tidak masuk akal. Nautilus memutuskan untuk melarikan diri dan menggunakan aura rage untuk mengancam Asmopel dengan meledakkan aura di mana-mana, menciptakan badai pasir. Gunakan celah ini untuk melarikan diri. Heok. Nautilus percaya, jika dia mengganggu pandangan Asmopel dan melarikan diri. Aneh bagi Red Knight untuk menunjukkan punggungnya. Awalnya, Red Knight harus memiliki naluri untuk mengabaikan batas dan melampauinya, jika mereka bertemu dengan lawan yang lebih kuat. Kamu benar-benar seperti ini. Suara sial itu, terdengar tepat di atas kepalanya. Bagaimana dia bisa lolos dari pemboman aura rage? Rasa dingin merambat ke tulang belakang Nautilus, ketika Asmopel menikam tombaknya beberapa kali. Papang. Papang. 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali. Lanjutkan. Terus. Kuoak. Kotoran. Sial. Petik 2. Nautilus mencoba mengatasi pemboman kejam yang mengalir deras padanya. Tapi, Asmosfel terlalu cepat. Nautilus terus-menerus babak belur, meski ada perlawanan. Raiden Spearsmanship 3 Earth Style. Kurururu. Tombak menusuk tubuh Nautilus menjadi dikelilingi oleh cahaya kemasan. Itu adalah awal dari teknik puncak dari Spearsmanship Raiden, membelah 7 laut. Aura emas. Ini konyol sekali. Petik 2. Nautilus memutih, ketika tombak mengarah ke badai aura emas. Dia takut identitasnya akan terungkap dan tidak memakai Red Armor, simbol Red Knight. Sekarang, dia merasa kecewa dan tidak berdaya dengan kenyataan ini. Tombak berwarna emas membelah dada Nautilus menjadi 2. Kuaek. Nautilus menderita kerusakan parah dan pingsan. Dia terlambat berpikir. Ya, ini adalah Spearman terbaik di benua. Quirinus. Monster itu bersembunyi di antara prajurit Raiden. Aku akan punya kesempatan, jika aku memakai Red Armor. Sayang sekali. Nautilus berubah menjadi abu-abu. Dia tidak pernah tahu. Asmopel bukan Quirinus, dan keahlian pedangnya jauh lebih baik daripada teknik tombaknya. Hoa. Luar biasa. Tentara Raiden menyaksikan bagaimana seorang prajurit pribadi biasa mengalahkan musuh. Mereka memperoleh harapan dan impian baru. Jika mereka terus bekerja keras pada tombak Raiden, suatu hari mereka bisa menjadi kuat seperti Ars Private. Moral para prajurit Raiden bangkit dan Lawel mengeluarkan perintah tepat waktu. Kekuatan penuh. Buru-buru dan serang Borneo. Dan aku akan mempromosikan Ars Private ke Private First Class sekarang. Wah. Hadiahnya mungkin tampak agak rendah, karena Ars mengalahkan musuh yang tidak bisa dihentikan orang lain. Tapi, ini adalah perlakuan yang disayangkan dari tentara biasa. Karena ada kelas pribadi yang dapat melakukan peran 50 orang. Itu relatif mudah untuk maju. Mari kita mendapatkan prestasi seperti Ars. Petik 1. Para prajurit Raiden terbakar dengan keinginan dan menyerang tentara Borneo. Setelah beberapa saat, Lawel berbisik kepada Ars, ketika mereka tertinggal di belakang. Aku bahkan tidak bermimpi, jika kamu akan menjadi Asmopel. Aku Ars Private. Asmopel berusaha menyembunyikan identitasnya, tapi dia tidak bisa menipu mata Lawel. Huhut, kamu tidak perlu menyembunyikan identitasmu dariku. Aku bisa menebak alasanmu menjadi seorang prajurit. Apakah itu untuk memberikan dorongan kepada para prajurit, agar mereka dapat berlatih dengan lebih baik? Selalu berpikir untuk mengembangkan pasukan. Benar-benar komandan yang hebat. Kamu adalah seseorang yang sulit untuk sepenuhnya dipahami, seperti Grit dan Piaro. Kukuk. Petik 2 tanda tanya petik 2. Interpretasi Lawel membuat Asmopel malu. Dia mencoba menyangkalnya dengan mengulangi kata-kata yang sama. Aku Ars Private. Haha, mengerti. Tolong terus bertindak sebagai seorang prajurit di masa depan. Freeze Warrior Ars. Asmopel berkata lagi kepada Lawel yang tersenyum. Aku Ars Private. Petik 2. Apakah kamu memiliki jimat dengan menjadi private? Aku harus mulai dari awal, alih-alih mendapatkan peran sebagai kelas pribadi. Dia ingin mengalami segalanya, tentang menjadi seorang prajurit. Karena itu, dia menolak. Lawel senang dengan kemauan keras Asmopel. Aku bisa mengurangi pengeluaran keuangan kami. Ada perbedaan besar antara kelas private dan private. Karena Asmopel menerima gaji sebagai kapten dari divisi Magic Knight Overgearet, itu sia-sia untuk membayarnya gaji kelas private juga. Bagus, Ars menderita penyakit pribadi ini. Knight nomor tunggal Kekaisaran Sahara. Dia dibunuh oleh seorang prajurit Raiden. Sayangnya, berita ini diam-diam terkubur. Tak seorang pun kecuali Raja Aslan dan Asmopel yang tahu, jika Nautilus adalah seorang Knight nomor tunggal. Keesokan harinya saat fajar, pertempuran yang panjang dan intens berakhir. 10.000 pasukan Borneo dikalahkan oleh 3.000 pasukan Raiden. Anggota Overgearet aktif, tapi perbedaan penting antara tentara Borneo dan Raiden adalah peralatan mereka.
Para prajurit Borneo tidak bisa menentang set grid produksi massal yang ditetapkan oleh Grid, Blacksmith legendaris, yang dimiliki setiap satu dari 10 tentara. Ada juga kegiatan Ars Private. Pada saat yang sama, kota vampir. Para vampir mudah ditangani menggunakan metode ini. Hanya saja God Hands memukul mereka dengan Mjolnir. Bagaimana? Sederhana saja, para pemirsa dapat mencobanya juga. Petik 2. Grid membodohi pemirsa di seluruh dunia. Itu tidak disengaja, tapi itu tidak bisa dihindari. Para penonton menjadi bingung dengan penjelasan Grid.